Hai cuan-cuan people, balik lagi nih bareng gue Chris dari CCN Indonesia. Video kali ini gue buat karena banyak banget nih yang nanyain ke gue, Bang, kenapa nih market? Bang, kok dari kemarin keras mulu? Dan lain-lain. Gue bakal coba untuk membahas apa sih penyebab market down beberapa hari ini. Let's check this crypto news video today. Kemarin Senin rasanya suram banget nih, market-market besar seperti Bitcoin, Ethereum, Doge, dan beberapa lainnya mengalami dump. Bahkan sampai saat ini belum berhasil kembali ke posisi amannya. Hal ini membuat para trader maupun investor kripto kebingungan apa yang harus dilakukan agar tidak boncos nantinya. Berdasarkan data yang gue dapat, ada 3 penyebab utama kenapa market kripto mengalami crash. Penyebab pertama yang menyebabkan market kripto crash parah adalah dengan adanya isu tentang isu global. Isu ini muncul karena terjadinya inflasi di Amerika Serikat yang mencapai 8%. Awal mulanya terjadi pada Maret 2022 di mana Bank Sentral Amerika atau The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point atau 25 BPS. Selain itu, Bank Dunia menyatakan bahwa resesi ekonomi global sudah di depan mata. Bahkan Presiden Bank Dunia yang merupakan David Mapalas mengatakan kalau resesi ekonomi kali ini disebabkan oleh inflasi yang melonjak tajam di berbagai negara. Salah satu penyebab dari inflasi ini juga adalah karena terjadinya perang di Ukraina dan lockdown di Cina yang efeknya adalah terganggu rantai pasokan sehingga berisiko terjadi inflasi yang melonjak di berbagai negara atau biasa disebut dengan istilah stagflasi. Yang dimana banyak negara akan sulit menghindari resesi global yang terjadi. Yang perlu lo waspadai dari fenomena stagflasi adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara yang sangat lambat dan pengangguran yang akan meningkat. Berdasarkan histori, yang pernah terjadi Amerika pernah mengalami stagflasi pada tahun 1970-an. Indonesia pernah mengalami pada tahun 1998. Kalau kalian merasakan stagflasi pada tahun itu, pastinya itu adalah masa-masa di mana banyak sekali orang-orang mengalami kerugian pada bisnisnya dan kegagalan pada pekerjaannya. Benar-benar masa yang suram kan kalau diingat-ingat? Oh ya, stagflasi ini juga berdampak negatif pada seluruh aspek saham, termasuk pada aspek kripto yang merupakan saham komoditas. Nah, karena adanya resesi dan stagflasi ini, nggak heran kalau market kripto mengalami penurunan yang signifikan. Penyebab yang kedua adalah suku bunga Amerika yang telah naik seberat 25 basis point. Basis point atau BPS ini adalah ukuran dari kenaikan dalam suku bunga. Dan ini gue menemukan sebuah data yang mengatakan bahwa ketua The Fed akan menaikkan suku bunganya lagi sebesar 75 BPS yang bertujuan untuk menekan inflasi ekonomi di Amerika Serikat. Bayangin deh, suku bunga di Amerika Serikat aja 25 BPS. Gimana kalau sampai 75 BPS ya? Kemudian penyebab terakhir market crypto crash adalah DPEG STH. Kenapa ETH? Karena kalau dilihat dari coin market cap pagi ini 14 Juni 2022, Ethereum atau ETH merupakan market kripto yang mempunyai dominasi panggung terbanyak kedua setelah Bitcoin. Pada chart ini lo bisa lihat kalau Bitcoin memiliki market dominan sebesar 47,49%, sedangkan ETH di posisi kedua yaitu sebesar 16,27%. Nah, dampak akan inflasi ini sangat berpengaruh pada dominasi market kripto yang kuat secara general. Sehingga muncullah kabar kurang baik dari turunan kripto Ethereum yang bernama STH atau Stake Ethereum, di mana STH ini mengalami drop harga sampai dengan 5%, yang seharusnya value 1 STH itu setara dengan value 1 Ethereum. Harga STH yang turun ini mengakibatkan likuiditas DeFi yang support STH mengalami penurunan yang sangat signifikan karena banyak pengguna yang menjual aset mereka atau bisa disebut dengan panic sell. Orang-orang yang melakukan panic sell ini berkaca dari pengalaman beberapa waktu lalu di mana Terra Luna mengalami penurunan sampai 100%. Mereka takut kejadian dari Terra Luna terjadi lagi di STH dan mereka menjual aset mereka untuk mengurangi kerugian yang akan terjadi. Jadi, itulah penyebab terjadinya market down beberapa hari ini. Semoga market-market ini bisa kembali dalam posisinya yang aman, sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi positif lagi seputar dunia cryptocurrency. Terus update informasinya tentang dunia cryptocurrency dengan menonton konten-konten dari CCN Indonesia, agar lo bisa lebih waspada akan fenomena-fenomena yang terjadi tiap harinya. Sampai ketemu di video crypto news berikutnya ya. Bye-bye cuan-cuan people!